Hilir dalam hal ini juga diwakili oleh Pak Tenta. Kemudian saya hormati para asisten kepala OPD terkait, sekretaris Kabas Kabupaten Rokan Hilir. Ini juga hadir bersama kita unit KPH Kutaran Kabupaten se-Kabupaten Rokan Hilir. Nah, ini khusus yang rawannya, yang tak rawan siap-siap. Mana tahu kan? Kemudian serta insan pers yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kejadian seperti tahun 2025, Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu titik tertinggi se-Riau bahkan se-Indonesia, lebih kurang tahun kemarin 250 sekian. 500. Nanti Pak Kapolres punya bahan sendiri. Rapat hari ini sifatnya adalah urgensi. Kemudian ini yang hadir ini adalah yang harus berpartisipasi terhadap karhutlah. Titik api, kalau nggak salah titik tertingginya, informasi yang saya dapat dari BPBD dan Pak Kapolres, cepat ditangani oleh pihak kepolisian, Brimob, dan DIM dan BPBD Kabupaten Rokan Hilir beserta Pak Camat dan Bu Datin Penghulu. Kemudian sesuai, ini perlu saya bacakan bahwa sesuai instruksi Presiden nomor 11 tahun 2015, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan harus lebih optimal. Jadi ini dibutuhkan sinergitas dari 3 unsur, yaitu pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha. Kemudian perlu saya bacakan juga pada tanggal 9 Februari 2026 melalui SK Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor 118 BPBD 2026, kita telah menetapkan status siaga darurat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2026. Kemudian juga di Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat pada tanggal 13 Februari 2026, lalu secara bertahap hampir seluruh kabupaten kota se-Provinsi Riau juga menetapkan status siaga karhutlah. Artinya ancaman bencana akibat kebakaran hutan dan lahan telah berada di depan mata kita. Dengan penetapan status siaga darurat tersebut, jika sebelum penanganan karhutlah masih dilakukan oleh kecamatan, instansi baik lembaga maupun perusahaan secara sendiri, maka setelah status siaga tersebut, penanganan karhutlah berada di bawah satu komando, sehingga diharapkan penanggulangannya menjadi lebih terkoordinir, terkendali, terpadu, efektif, efisien. Saya mau menambahkan, kebetulan hadir Pak Camat dan Bu Datin Penghulu, kita menghimbau pelaku kebun, pemilik lahan, ataupun pemancing ikan. Itu memancing ikan itu kadang banyak. Kalau efisiensi itu, kalau efisiensi ini kadang orang jenuh di rumah bawa pancing ya. Nah ini jangan anggap sepele itu kan pancing nih. Kenapa? Titik api yang kita lihat bukan berada tepat di pinggir jalan. Titik api yang kita lihat itu berada terkadang di ujung sana, di ujung sini, tiba-tiba di tengah dia muncul. Jadi saya tekankan kepada Bu Datuk Penghulu, nanti Pak Sekda tolong sampaikan dengan Pak Kadis PMK, tolong sampaikan kalau perlu tersurat dan serta tersirat, ingatkan pemilik lahan, apalagi lahan yang masih belukar. Kadang yang belukar ini Pak Sekda, kadang mau cepat dia buka lahan Pak Sekda. Buka lahan paling cepat itu adalah dibakar, tapi dia lupa bahwa tanah kita majority di Rokan Hilir adalah gambut. Nah, tahulah artinya berarti kalau gambut ini Pak Sahnur berarti sama dengan
Kita meminta juga nanti heli waterbombing untuk selalu koordinasi dengan BPBD. Kalau tidak dibantu oleh waterbombing juga sangat repot. Kita menjaga ini. Para hadirin yang saya muliakan, hutan dan lahan terjadi akibat kesalahan manusia itu sendiri, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian sesuai arahan Pak Kapolda, ini perlu saya bacakan, Pak Irjen Pol Dr. Heri Heriawan SIK MH Hum, bahwa Indonesia dalam hal ini Provinsi Riau menghadapi siklus ancaman fenomena alam super El Nino yang membawa cuaca panas dan kekeringan yang panjang yang sangat berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. 2016 telah membakar 11 juta hektar hutan yang menimbulkan kabut asap yang merugikan semua pihak. Untuk itu harus semua pihak menyiapkan langkah-langkah antisipasi dini, yaitu dengan memperkuat deteksi dini dan patroli terpadu, menyiapkan petugas sapras pemadam, kemudian logistik. Kemudian para camat harus menggerakkan penghulu untuk mengedukasi warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta kolaborasi antar lintas sektor terkait. Kita wajib bersyukur ataupun jumlah hotspot ini berkat kerjasama tim antara Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian Brimob serta BPBD dan masyarakat. Untuk itu saya mengapresiasi kerja keras kita semua, khususnya Pak Kapolsek nih yang bertumpus lumus, apalagi Pak Kapolsek Kecamatan Bangko ini kalau dengan saya nih Pak Kapolsek Bangko ini, apalagi Ibu cara membakar. Kemudian saya juga minta izin dengan Pak Kapolres bagi yang pemilik lah kan oleh Pak Sekda, membahasnya juga dengan DPRD. Kalau tak ketuk palu nanti tak kayak saya nanti anggaran untuk sinergitas. Kemudian Pak Sekda coba cek dana BTT, rasa-rasa angkanya Pak Sekda. Cocok Pak Sekda kan? Pak Sekda ini HP-nya standby Pak Camat 24 jam. Nah, kecuali matanya tertidur. Nah, apalagi Pak Sandur ini. Pak Sandur ini kena selalu kami telepon, rambutnya sudah mulai rontok. Nah, itu juga. Ada yang paling rajin, Pak Kapolsek Bangko. Ini Pak Kapolsek Bangko pun hampir-hampir semua. Maklum saya bawa bercanda, jadi jangan terlalu kaku. Sekali lagi sebelum saya tutup, terima kasih telepon. Terkadang lewat WA Group. Kemudian ada WA Group camat, tolong nanti diberdayakan Pak Sandur. Pak Sandur ada dalam tuh. Nanti Pak Sekda lakukan pemadam bersama-sama dari Kodim maupun dari pihak perusahaan, termasuk posisinya atau wilayah yang dekat dengan perusahaan. Dia bersama-sama merekam. Pengungkapan kasus terbanyak di Indonesia adalah Rohil. 11 lapor polisi pelaku. Maka ada 11 yang kita pelangkan yang diberikan oleh Bapak Kapolda dan Bapak Gubernur. Maka sekarang Bapak Kapolsek, ya tadi Pak Kubu cek 11 pelangi kemarin itu sempat ada yang tanam sikat, periksa orangnya itu tegas. Kalau nggak mampu, ya siapa aja. Ya, kita akan tanya kasih, ya, perhatian backup. Tidak diperbolehkan, maka Pak Camat berpaham, maka waktu masuk kantor Pak Kapolsek bersama Camat, sama TNI kan ada tuh saksinya. Jadi kan kalau jadi pelaku ini tidak boleh dilakukan pemanggilan apapun kan. Ya, kita pisah bareng itu, ya bersama-sama. Maaf, rekan, saya sangat sedih kalau 2006 ini kita masuk Covid terbanyak lagi Riau. Berarti 3 tahun turun Rohil menjadi terbanyak titik api, bukan prestasi. Apalagi terbanyak nanti nomor 1 tahun 2006 se-Indonesia 2 tahun turun. Percuma Pak Wakil, ya Pak Wakil, ada Pak? Sampai Kapolres saya cerewet, sama anggota saya cerewet.
maka saya di grup saya cerewet, wajar. Iya, saya walaupun saya itu bukan undang-undang itu Pak Bupati, bukan Kapolres, tapi saya ada punya kepedulian. Waktu sebagai Kapolres tidak mengingatkan, itu loh, Pak Camat, tolong Camat, ya, kubu ya, Pak. Bapak ingat nggak? Panas kan? Kembali api panas kan kemarin, kalau saya. Ya udah rasakan juga. Yang belum pernah malam api siapa? Angkatan. Masih banyak, saya yakin. Apalagi Hulu sama lurahnya. Ya, mereka bantu. Sebagai pejabat itu adalah amanah. Sama Kapolsek. Jangan lepas tangan. Bersama-sama, karena masyarakat adalah tugasnya Bapak. Itu masyarakat Bapak. Wilayah Bapak. Bukan masyarakat saya keamanan. Kalau ingat tuh. Saya bukan membawa ke masyarakat, tapi saya melihat masyarakat. Ingat dulu. Ini apa? Ya, jangan di bolak-balik gitu loh. Ya, jangan bolak-balik saya. Saya jadi bupati soal ini, kalau saya mau gitu. Ya kan gitu loh. Apa salah cerewet wajar? Ya, saya untuk kepentingan Robi. Ini tahun ketiga, 4 bulan, 6 bulan nih, dan habis sampai ke waktu yang paling dikarahkan. Ya, biasanya sampai bulan Juli, Agustus sudah mulai rada biasa, tapi sampai Oktober bahaya juga. Pusing, kalau saya lebih senang banjir daripada kebakaran gelap. Kok banjir? Kita ada fokus pada yang masyarakat ya, penduduk terdampak, penduduk kalau bisa kamu ngapain kita situ? Biar aja kan banjir, itu enggak? Kalau kamu gerakan ke titik api itu sampai 4 jam, bisa naik kapal putar lagi. Gak bisa memuatkan jalan kaki, nenteng dan ubah posisi satu. Kasihan anggota. Karena bapak mungkin saya yakin yang dia camat mungkin nggak turun ke lapangan. Karena saya langsung ngasihkan. Maksud pemulihan ada yang nggak turun ke lapangan. Ya kayak di Polri tuh sama Mandal Akni, sama BPD itu kenyataan. Jangan lupa serta makanya kita kedepankan preemptifnya, edukasinya. Kumpul ke mereka, ancam mereka, bikin pernyataan. Di situ udah paham mereka, takut mereka. Kalau mau mereka aman, mau nyantai, nggak terbakar itu. Lalu kita patuh bersama, selama patuh sama, Kapolsek gerakan mereka, inisiasi. Oke? Siap. Nah, harus itu. Jadi biar nanti titik api sedikit. Ya, begitu saya Pak Wakil. Ya, jadi sama-sama rekan karena kita kepedulian untuk Rohil, masyarakat Rohil dan kesehatan. Kalau titik api banyak, semua kita masyarakat akan terhambat. Penyakit ispa itu akan makin banyak. Nanti asal sampai kabar aja Malaysia ke Singapura. Nota nanti, nota lihat, nota ini, nota proses mereka malu. Ya, udah saya rekan dari arahan saya, semoga ini bermanfaat. Serta Rakorda yang hadir pada saat ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Nah, izin kami mewakili Komandan Kodim. Kalau kita berbicara tentang kar laut ini, tentunya ini sudah makanan kita tiap tahun, khususnya di saat-saat total yang diatur Permendagri nomor 18 tahun 2025 yang diakibatkan oleh bencana Sumatera Utara, Aceh Tamiang dan Sumatera Barat. Keluarlah Permendagri baru. Mudah-mudahan struktur organisasi kami dipermudah Pak, karena itu akan dilakukan di tahun 2027. Selanjutnya rekan-rekan kepala OPD, Sekretaris Kabak Kabit, Kapolsek, Unit KPH Kehutanan, Camat Datuk Datin Penghulu Lawan Perencanaan, pimpinan perusahaan yang terlibat Dewas Kodiah Main, Mabadu, ringkas saja Pak Wabud, karena sudah dipaparkan semuanya panjang lebar. Komunikasi, informasi dan edukasi yang dikeluarkan oleh yang diperbuat oleh desa yang di tingkat bawahnya, sehingga masyarakat itu akan tahu, itu akan tahu. Kondisi terkini kalau Larokan Hilir
dari 12 kabupaten kota di Riau, 10 kabupaten kota telah mengeluarkan SK siaga, dan SK siaga ini berlangsung dari Februari sampai bulan November. Artinya apa? Di bulan 2 sampai November ini kita siap-siap untuk melakukan tentang karhutla tersebut. Kedua, titik hotspot berdasarkan yang kami dapati dari Pusdalop BPPD Kandilir, kita masih alhamdulillah masih kategori rendah apa yang kami Pak Kapolres tadi. Titik hotspot kita 205, fire spot 9, dan luasan lahan masih di angka 66 hektar. Data dari BPD Provinsi Riau. Saya hanya menyampaikan menekankan kepada Pak Camat. Kami ada kemarin mengeluarkan semacam kerjasama antar lembaga kemitraan antara BPPD kepada camat dan camat kepada pihak desa. Mohon dilanjutkan. Lalu yang masuk kepada kami baru 8 kecamatan. Ini saya sampaikan aja Pak Wagub ya. Jadi ya camat yang lain termotivasi nanti membuat kerjasama ini sangat penting. Yaitu Kecamatan Bangko itu sudah, Sunoboy udah, Kecamatan Terang Putih, Kecamatan Terang Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Ratu Kopar, Kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Simpang Kanan. Dari 6 kecamatan masih ada 6 kecamatan yang belum. Kita 14 kecamatan yang rawan bencana. Sesuai pemetaan yang telah kita buat dari tahun ke tahun. Camat yang rawan bencana, Kecamatan Tanah Putih, itu daerahnya berapa desa. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu Burusalam, Kecamatan Bangko, Kecamatan Sepangkanan, Kecamatan Rimba Mintang, Kecamatan Pasir Mukapas, Kecamatan Teluk Pekaitan, Kecamatan Pujut, Kecamatan Sunoboy, dan Kecamatan Rantau Kopar. Apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi, kita sangat apa? Bahwasanya kalau pra bencana ini kita jalani sedemikian rupa, insya Allah karhutla ini bisa kita tekan. Tapi ya dari bawah harus membuat menyampaikan kepada masyarakat yang punya lahan. Tak mungkin Pak Kapolres turun ke desa. Yang tahu itu ya desa sendiri yang membuat surat tanah di mana siapa yang punya dan lain sebagainya. Mungkin ya penekanan itu yang harus kita lakukan, dan kerjasama antar lembaga ini fungsinya agar masing-masing pihak dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kompetensi. Ruang lingkup meliputi ketersediaan sumber daya, kapasitas peran dalam penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2025 ada juga bahwasanya desa itu wajib membuat Satlinmas Desa, Satgas Linmas Desa. Satgas Linmas Desa ini juga berfungsi untuk menanggulangi kebencanaan, bekerja sama ataupun berkomunikasi dengan Babinsa dan Babinsa Timnas. Kalau ini bisa terwujud, insya Allah kebencanaan baik itu air ataupun asap bisa kita tekan sedemikian rupa. Mudah-mudahan api tahun 2026 ini bisa kita tekan sedemikian, saling berkolaborasi. Izin kalau bisa Pak Isa
WA karbohidrat rokan hilir itu dimasukkan Pak Camat itu. Nah, ya. Nah, biar kita mudah berkomunikasi gitu. Coba. Itu mungkin yang bisa sampaikan, kurang lebih sama maaf. Mungkin bisa kita mulai dari pihak kecamatan terlebih dahulu. Kepada Bapak atau Ibu, kami persilakan. Coba bantu nanti koordinasi dengan Pak Camat, dengan Datuk Penghulu yang untuk diingatkan. Yang pertama adalah ya mesin. Kemudian pastikan juga, kalau nggak salah saya, tolong pastikan mesin yang ada di desa masing-masing dalam keadaan ready atau standby. Cek olinya. Saya minta tolong diperbaiki, jangan pernah pinjamkan ke siapa-siapa. Ini kejadian kemarin nih. Kami turun dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, kalau nggak salah di Bangko Pusako. Ada mesin, pas saya tanya mesin di mana, dipinjamkan. Nah, ini tolong diingatkan, tidak boleh lagi mesin air di desa masing-masing dipinjamkan agar mesin yang ada di setiap desa standby. Kemudian kepada pemilik lahan yang tidak berada di Rokan Hilir, setelah dapat kontak persis embung-embung tadi, terkadang mereka lahannya tidak sedikit, ada yang 30 hektar, ada yang 40 hektar, bahkan ada yang ratusan hektar. Tolong ingatkan nanti mereka punya nggak? Karena saya tahu kondisi cuaca yang begini, kedalaman parit yang 1,5 meter, 2 meter itu kering. Jadi bagi pemilik kebun, kita punya pengalaman di situ. Ini parit-parit kanal ini harus dipastikan yang biasanya punya kebun hanya kedalaman parit 1,5 meter, 2 meter, tolong diperdalam. Ya, ngapain saya ngomong orang lain? Cocok ya Pak Camat ya? Kalau sempat di ujung Tanjung terjadi kebakaran, berarti saya pun tanggung malunya. Jangankan orang lain, saya sendiri pun malu. Makanya kemarin dengan Datuk Penghulu, saya via telepon, saya juga mengingatkan agar Alika ada mana? Betul. Penanggulangan bencana ini bertujuan untuk menyatukan persepsi, menyatukan pemikiran dalam penanggulangan bencana tahun 2026. Kita mengetahui tahun 2026 ini ada namanya siklus El Nino, yang itu kemungkinan di bulan April akhir nanti sampai di bulan September. El Nino ini naiknya permukaan air kurang 2 mm, baik itu dari pemerintah daerah, kepolisian, TNI, pihak kecamatan dan kepenghuluan yang rentan bencana untuk bersiap siaga mendeteksi secara dini agar tidak terjadi karhutla. Alhamdulillah pada hari ini, sampai hari ini Rokan Hilir nihil karhutla. Untuk status Pak Walaksa Status siaga kita dari bulan Februari sampai di bulan November, dan itu hampir semua kabupaten membuatkan karhutla itu sampai di bulan November. Artinya dari bulan 2 sampai November itu kita tetap siaga. Apabila nanti naik kasusnya, kita akan mengeluarkan SK tanggap darurat. Terkait titik rawan Pak, di Rohir sendiri berapa kecamatan yang menjadi titik rawan? 14 kecamatan, 14 kecamatan, yaitu daerah pesisir, lebih kurang penghuluan 50 ke penghuluan. Dan hal itulah yang disampaikan tadi, baik itu dari Kapolres, dari Wakil Bupati, Sekda dan sebagainya, menghimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak membakar lahan dengan pembakaran. Bukanlah lahan secara arif dan kearifan lokal. Kita jaga alam kita ini. Insya Allah alam pasti akan dijaga. Langkah BPD sekarang apa Pak untuk pencegahan? Kami melakukan patroli bersama, baik itu patroli dengan TNI, Polri dan pihak kecamatan untuk mendeteksi secara akurat titik api. Dan kami juga akan melihat di Posdalog kita dengan memakai aplikasi Spongi dengan BIN. Kami update setiap dari pagi, siang dan malam. Ketika ada titik api, kami langsung ke TKP.
Kalau Satpas, seksi anggaran ini gimana Pak soal penanganan nanti Pak? Insya Allah kalau bersama-sama bahasa Pak Kapolsek tadi, Kapolsek Bangkot tadi saya sangat memberi semangat untuk kita ya. Kalau bersama-sama Insya Allah kita bisa atasi secara maksimal. Kita jangan berpikiran masalah nominalnya, jangan berpikiran masalah keuangannya. Namun kepedulian kita untuk memadamkan itu bersama-sama. Jangan di pemerintah aja, di tingkat dunia usaha juga ikut berpartisipasi. Kita Kapolsek TNI, dunia usaha dan pemerintah lebih bawah RT RW-nya juga berpartisipasi. Tapi anggaran itu ada? Anggaran insya Allah ya, kalau anggaran itu memang ada, namun yang tidak memadai. Tapi tetap kita akan meminta bantuan kepada pemerintah pusat, BNPB pusat apabila keadaan sudah darurat. oke Pak Kalasta. Inti ya, paling intinya adalah kita harus siap siaga, jangan sempat ini sebagai wilayah yang terdampak karhutla yang sangat besar. Nah, jadi rapat hari ini adalah rapat siap siaga, rapat untuk mengingatkan warga seluruh elemen yang ada, baik Forkopimda, camat, penghulu, ingatkan warganya, pemilik kebun, pemilik lahan, jangan lakukan pembakaran lahan, jangan lakukan pembakaran lahan dengan cara membakar. Kemudian kita juga mengimbau agar kayak penggiat-penggiat pancing, silakan memancing tapi jangan tinggalkan puntung rokok. Nah, ini perlu diingatkan. Jadi rapat hari ini adalah sinergitas, ya. Nah, ini kebetulan gawainya BPBD. Rapat hari ini adalah untuk memastikan kesiapan seluruh elemen di bawah. Nah, saya juga tadi menghimbau agar kepenghuluan yang selalu terdampak karhutla, mesin-mesinnya pastikan harus standby. Ya. Kesadaran dari pihak perusahaan gimana Pak? Perusahaan kita undang perusahaan sebenarnya pada hari ini, tapi tidak semua ya, tidak semua yang hadir. Saya bertitip pesan kepada yang tidak hadir dan yang hadir pada hari ini. Ada perusahaan yang sudah membantu Pemda Rokan Hilir juga dalam bentuk alat berat, mesin dan tenaga. Ini juga kita minta mereka juga harus menyiapkan seperti tahun 2025 baik alat maupun tenaga. Sebelum terjadi kebakaran kita sudah ready duluan, kita sudah standby. Jadi mereka menyatakan siap. Selain kesiapan alat, bagaimana dengan kesiapan anggaran, Pak? Anggaran dari pemerintah Rokan Hilir tadi saya sudah sampaikan pesan kepada Pak Sekda dengan BPBD mengenai pos anggaran BTT ya. BTT, lihat angkanya, berapa angkanya. Jika angka itu dirasakan kurang, tolong disesuaikan. Jadi ini tugasnya BPBD untuk melihat berapa postur anggaran yang diperlukan. Dan tadi kebetulan hadir juga dari DPRD. Saya bertitip pesan agar nanti sinergi dengan Pak Sekda maupun BPBD pantau perihal kesiapan anggaran. Karena kalau seandainya anggaran kurang, kita nggak bisa paksakan juga untuk kepenghuluan maupun apa, karena alasannya pasti anggaran. Nah, jadi ini penting, krusial. Tadi saya titip pesan penutup daripada rapat tadi, kesiapan anggaran harus dipastikan. Jadi cocok ya? Enggak, dengan keterlibatan yang turun ke lapangan Pak, yang belum turun ke lapangan. Sebenarnya Pak Camat kan dengan Pak Kapolsek ini sudah berkolaborasi. Mereka sama-sama menyikapi apa yang terjadi di lapangan. Tetap dari kami pimpinan baik Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati, setiap kali terjadi titik api pasti kami akan menyampaikan melalui Pak Camat. Jadi intinya Camat juga terlibat. Camat juga terlibat, Pak Kapolsek harus. Karena mereka perpanjangan tangan kita ke bawah. Dari Pak Camat terus sampai ke penghuluan. Jadi Pak sendiri instruksikan kepada camat harus terlibat dalam penanganan. Mereka sudah bagian karena sudah ada WA Group. WA Group itu khusus, terkadang pesan-pesan khusus yang saya sampaikan melalui WA Group. Termasuk di dalamnya juga ada Pak Sekda, ada BPBD. Masyarakat peduli api gimana? Juga kita libatkan. Cuma tadi ada disampaikan oleh Pak Lurah bahwa masyarakat peduli api ini terkadang butuh juga apa tuh namanya? Amunisi. Apa? Amunisi. Bahasa kerennya kalau mereka sampaikan priuknya harus berasap juga. Itu bahasa keren tadi disampaikan. Ya, insentifnya juga harus dipikirkan. Mereka siap. Sedikit
Pak Wabu, ini terkait demam berdarah di beberapa kecamatan dan bahkan sudah menelan korban dua orang. Ya. Bagaimana nih Pak? Apa langkah dari Pemkab? Tadi hadir bersama kita tadi Pak Ibu Kadis Kesehatan. Kebetulan momen rapat hari ini saya juga menghimbau agar ingatkan warga kita jangan buang sampah sembarangan. Ingatkan juga ini wilayahnya kalau yang meninggal tadi kalau nggak salah dari Tanah Putih, dari Bangkok. Ini sampai kejadian meninggal dunia, kami merasa terpukul sebenarnya. Berarti apa yang kita kerjakan untuk menghimbau ataupun apa yang kita lakukan gotong royong untuk membersihkan sampah di sekitar lingkungan masing-masing tidak maksimal. Karena penularannya tetap melalui sampah, air yang tergenang di sampah-sampah. Jadi kemudian tadi terus saya ingatkan kolam-kolam juga, kolam yang tidak ada ikannya isilah ikan. Karena itu sumber yang terbesar menyumbang nyamuk DBD. Satu lagi Pak, HIV Pak, Rohil juga tinggi. HIV tadi yang disampaikan jumlahnya lebih kurang 250 sekian ya, 252 kalau nggak salah tadi. Ini tetap kita sikapi, perlu sosialisasi. Jadi saya tadi ngasih kisi-kisi bahwa yang banyak berdampak itu adalah teenager. Teenager dalam hal anak-anak yang masih dalam proses sekolah. Jadi tadi saya sudah menghimbaukan beberapa poin, salah satunya mari kita jaga anak-anak kita, siapapun, baik di Rokan Hilir, ternyata komunikasinya melalui salah satu aplikasi MyChat, apalagi Roblox. Ternyata Roblox itu ada suatu untuk mengajak alat komunikasi. Penyebarannya melalui jalur suntik. Salah satunya misalnya dia merasa dia terdampak, dia ajak kawan-kawannya. Ya kita nggak tahu ya. Usahakan anak kita terjauhlah dari narkoba. Jangan lagi ada narkoba Rokan Hilir nih. Itu harapan kita. Apresiasi buat Pak Kapolres beserta jajarannya sudah menangkap 80 kg sabu-sabu dan berapa kemarin yang kedua. Kalau nggak salah lebih kurang 40 kg ya. Nah, ini prihatin kita. Oke. Terus. Oke, cukup Pak. Ada tambahan dari BPBD? Udah.